Chapter 1636. Mendesis. Semua orang yang hadir menghirup udara sejuk setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Kejutan melonjak di mata mereka. Membuat pil obat tingkat D. Siapa di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu? Hun Tiandi bukanlah seorang alkemis. Bagaimana dia bisa memperbaikinya? Pil obat memiliki bentuk embrio, yang berarti langkah terpenting dalam penyempurnaan pil diselesaikan oleh Dewa Kuno Tusi. Jika Hun Tiandi mampu menyelesaikan langkah pembentukan pil terakhir, bukan tidak mungkin pil embrio tingkat D ini menjadi pil obat tingkat D sejati. Xiao Yan menjilat bibirnya dan perlahan menjelaskan. Kami memang meremehkan ambisi liar Hun Tiandi. Meskipun pil embrionik tingkat D sangat kuat, hanya ada beberapa peluang keberhasilan yang memungkinkannya menembus kelas Dodi. Namun, jika dia menyempurnakan pil embrio tingkat D menjadi pil obat tingkat D yang sebenarnya, dia akan memperbesar peluang sukses ini berkali-kali. Seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa selama dia memiliki pil obat tingkat D yang sebenarnya, dia akan mampu melewati penghalang yang telah menghalanginya selama ribuan tahun. Individu yang awalnya ragu menjadi diam setelah mendengar Xiao Yan, yang bisa dianggap sebagai alkemis top di benua Douqi saat ini, berbicara dengan cara ini. Pil embrio tingkat D bukanlah yang benar-benar diinginkan Hun Tiandi. Sebaliknya, dia menginginkan pil obat tingkat D yang sebenarnya. Kalau begitu, sekarang seharusnya menjadi kesempatan bagus bagi kita, kan? Karena Hun Tiandi perlu menyelesaikan langkah terakhir dari pil embrio tingkat D, dia pasti harus mengungkapkan dirinya sendiri. Saat itu, kami akan turun tangan dan menghentikannya. Lei Ying berbicara dengan suara yang dalam. Saya tidak tahu metode rahasia apa yang digunakan Hun Tiandi, tapi dia sudah benar-benar menyatu dengan pil obat di tier. Dengan kekuatannya saat ini, sepertinya sangat sulit bahkan bagi Zhu Kun dan aku untuk menghentikannya. Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Dia berhenti sejenak sebelum berbicara. Saya pikir jika bukan karena memperbaiki pil obat tingkat di saat ini adalah hal yang paling penting, klan Hun kemungkinan akan datang menyerang kita. Semua orang terkejut mendengar ini. Situasinya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Saat itu, mereka masih bisa bertarung setara. Selain itu, dengan kemunculan Zhu Kun, pasukan aliansi bahkan berada di atas angin. Pada akhirnya, keunggulan ini benar-benar lenyap dalam waktu sesingkat itu. Apa yang harus kita lakukan? Jangan beritahu saya bahwa kita hanya akan melihatnya benar-benar menyempurnakan pil obat tingkat D. Masih ada peluang jika kita bertarung sekarang. Setelah langkah terakhir pil obat di tier selesai, tidak akan ada yang menghentikan Hun Tiandi. Lei Ying berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk setelah Lei Ying berbicara. Saat ini, situasinya adalah yang paling buruk. Mereka akan benar-benar tamat jika mereka tidak bertindak. Gu Yuan meletakkan tangannya di belakangnya. Ekspresi mereka suram saat menatap kuali cahaya besar yang tak terlukiskan. Sesaat kemudian, dia berkata, kami akan menunggu dan melihat untuk sementara. Memperbaiki pil obat di tier bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dengan segera. Kami perlu menghitung momen terbaik untuk menyerang. Semua orang merenung sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, mereka mengangguk. Situasinya mungkin sangat mengerikan tetapi mereka tidak boleh panik. Central Plains telah menjadi keributan yang cukup besar saat ini. Sumber keributan ini secara alami adalah kuali cahaya besar yang terbentuk di langit. Riak yang samar-samar dipancarkan darinya menyebabkan banyak ahli merasa tidak nyaman. Setengah hari atau lebih setelah kuali cahaya muncul, cahaya hitam muncul di langit yang jauh. Akhirnya, cahaya hitam ditembakkan dari segala arah di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk formasi yang sangat besar. Setelah formasi ini muncul, sosok dengan rambut panjang tersebar juga muncul di tengah formasi. Hun Tiandi, kelompok Gu Yuan, yang telah memantau perkembangan situasi, mengecilkan mata mereka saat mereka melihat sosok yang tersembunyi di dalam formasi besar. Semuanya fokus di tempat itu.
Gu Yuan, sekarang, apakah kamu menyesal tidak setuju untuk bekerja sama denganku saat itu? Sepasang mata menembus awan dari dalam formasi dan melesat menuju titik tertentu di Central Plains. Suara samar yang samar-samar mengandung tekanan yang sangat menakutkan, bergema di seluruh Central Plains. Ekspresi Gu Yuan sedalam air. Kedua tangannya terkepal erat tetapi dia tidak berbicara. Rencanaku yang bertahun-tahun akhirnya berguna sekarang, akhirnya, aku adalah pemenang pertempuran 1000 tahun ini. Formasi besar yang menutupi seluruh Central Plains tiba-tiba melepaskan banyak pilar cahaya setelah suara Hun Tiandi terdengar. Pilar cahaya ini langsung melesat ke berbagai titik di darat. Gemuruh. Seluruh Central Plains tampak berguncang hebat saat pilar cahaya mendarat di tanah. Sebuah kota berdiri di dataran datar di suatu tempat di Central Plains. Itu sangat hidup dan dapat dianggap sebagai kota berpenduduk padat. Bang! Namun, keaktifan ini tidak berlangsung lama. Sebuah retakan besar tiba-tiba menyebar ke seluruh kota saat daratan mulai berguncang. Segera, banyak individu kuat naik ke udara karena terkejut. Sebelum mereka bisa bereaksi, bagaimanapun, cahaya hitam tiba-tiba pecah dari daratan dan menutupi seluruh kota di dalamnya. Bum bum bum. Banyak sosok manusia di dalam kota tiba-tiba meledak di bawah penutup pilar cahaya hitam. Kabut berdarah dan daging yang hancur pecah. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang terpana. Melihat sosok manusia yang meledak menjadi kabut berdarah. Kengerian dan keterkejutan yang dalam dengan cepat melonjak dari dalam hatinya seperti air banjir. Kota menjadi kacau di tengah kengerian. Semuanya dengan gila-gilaan melarikan diri menuju gerbang kota. Beberapa individu yang lebih kuat bahkan melompat ke udara dan melarikan diri. Namun, sebelum mereka bisa melarikan diri, kepanikan dari penghancuran diri menyebar. Dalam sekejap, kabut darah menyebar ke dalam kota. Darah kental dan daging yang hancur mengubur separuh kota. Pilar cahaya hitam menutupi kota di lautan berdarah. Gelombang aura berdarah mengalir dan perlahan naik. Akhirnya, itu berubah menjadi pilar cahaya berwarna darah. Itu menyerbu ke arah langit dan bergegas ke formasi besar-besar yang menutupi Central Plains. Cahaya darah keluar dan cahaya hitam menghilang. Itu meninggalkan aroma berdarah, yang begitu pekat sehingga menyebabkan tempat itu menjadi kota kematian yang menjijikkan. Berderak, orang-orang yang baru saja memasuki kota di pintu masuk. Dia melihat gerbang kota yang perlahan terbuka. Kegembiraan belum muncul di wajah mereka ketika mata mereka dipenuhi dengan lautan berdarah yang melonjak. Segera, teriakan tajam terdengar. Situasi yang mirip dengan kota ini sedang terjadi di banyak bagian Central Plains. Kabut tebal berdarah pada dasarnya menutupi langit di atas seluruh Central Plains. Bahkan udaranya telah bercampur dengan aroma darah yang kaya. Seluruh Central Plains mulai panik saat ini. Gu Yuan, Xiaoyan dan yang lainnya berdiri di udara kota tidak jauh dari aliansi Sky Mansion. Mereka menatap lautan darah di kota di bawah. Wajah mereka benar-benar hijau. Apa yang terjadi? Yan Jin menyaksikan adegan ini, menghirup nafas dingin dan berkata, Gu Yuan memiliki wajah hijau. Dia melambaikan lengan bajunya dan retakan di kota itu dengan paksa ditarik. Lautan darah diusir. Dengan penyebaran retakan, formasi berwarna darah muncul di bawah tanah. Tulang putih padat memenuhi tempat itu. Aura gelap dan tegas melonjak ke langit. Formasi semangat melahap menghilangkan kehidupan. Seruan tak disengaja terdengar. Sok melonjak ke wajah Yan Jin dan yang lainnya setelah melihat formasi tersembunyi di bawah tanah. Teknik yang kejam sekali, Lei Ying mengatupkan giginya dan berkata, formasi semangat melahap menghilangkan kehidupan. Itu adalah formasi yang sangat ganas yang berasal dari zaman kuno. Formasi ini akan mengubah semua kehidupan yang tercakup dalam batasnya menjadi darah. Selain itu akan secara paksa mengekstraksi energi dari dalam darah. Karena formasi ini terlalu ganas, sudah lama tidak ada lagi. Tanpa diduga, klan Hun ini mampu melepaskannya.
Formasi ini telah ditempatkan oleh klan Hun. Tampaknya misi Hall of Souls mungkin tampak mengumpulkan jiwa-jiwa di permukaan, tetapi mereka diam-diam telah menempatkan banyak formasi penghapusan kehidupan roh devouring ini di bawah tanah di dalam Central Plains. Gu Yuan berbicara dengan suara suram, klan Hun sangat siap untuk ini. Dengan begitu banyak formasi semangat melahap menghilangkan kehidupan yang secara paksa menyerap energi, kecepatan di mana Hun Tiandi memperbaiki pil obat di tier akan meningkat secara signifikan. Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat formasi besar di langit yang jauh dan berkata, namun, formasi semangat melahap menghilangkan kehidupan ini juga membutuhkan energi yang sangat besar untuk diaktifkan. Saya pikir klan Hun telah menghabiskan semua energinya pada saat ini. Mereka mempertaruhkan segalanya untuk ini. Ayo kembali dan diskusikan rencana kita. Klan Hun telah menciptakan pembantaian besar-besaran. Itu bisa dianggap musuh semua orang. Jika kita mengumpulkan kekuatan semua orang, itu mungkin untuk melawan mereka. Gu Yuan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia bergegas menuju markas. Semua orang buru-buru mengikuti. Xiao Yan melirik punggung mereka, hanya untuk menghela nafas pelan. Meskipun mereka memiliki kekuatan dalam jumlah, kekuatan Hun Tiandi sendiri kemungkinan besar akan mampu melawan semua ahli di dunia ini jika dia naik ke kelas Dodi. Ini adalah aspek menakutkan dari seorang elit Dodi. Kami hanya bisa melakukan yang terbaik. Semua orang baru saja kembali ke markas ketika mereka melihat Zukun, yang telah hilang selama lebih dari setengah bulan berdiri di luar aula besar. Ziyan berdiri di belakangnya. Tidak disangka orang ini benar-benar memiliki teknik seperti itu. Zukun menghela nafas setelah melihat Xiao Yan dan yang lainnya. Yang jelas, mereka juga sudah mendeteksi aksi Hun Tiandi. Gu Yuan mengangguk pelan dan berkata, sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkan lebih banyak orang. Selama kita bisa mematahkan formasi besar di langit, impian indah Hun Tiandi akan hancur. Namun, bahkan dia hanya bisa tertawa getir saat mengucapkan kata-kata ini. Seorang ahli biasa tidak sepenting semut di mata Hun Tiandi. Namun, berapa banyak ahli seperti mereka yang ada di benua Doki? Kami hanya bisa melakukan ini sekarang. Namun, begitu Hun Tiandi diizinkan untuk maju ke kelas Dodi, semuanya akan berakhir. Xiao Yan tertawa getir dan berkata, Zukun diam. Tangannya bergesekan seperti biasa. Setelah itu, dia melirik Ziyan di belakangnya. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini belum sepenuhnya berakhir. Dia bisa naik ke kelas Dodi di pihak kita juga bisa membuatnya. Chapter 1637. Membuat Dodi. Udara sepertinya memadat di bawah kata-kata Zukun. Bahkan Gu Yuan hanya bisa melebarkan mulutnya. Dia tercengang saat melihat Gu Yuan di depannya. Atmosfer telah memadat untuk waktu yang lama. Baru kemudian itu menunjukkan tanda-tanda mereda. Setelah mengalami perasaan bingung saat berhenti bekerja, semua orang akhirnya pulih. Semua orang merasa itu sedikit konyol. Membuat Dodi. Meskipun kata-kata ini berasal dari mulut Zukun, masih kurang dapat dipercaya. Seluruh dunia belum menghasilkan satupun Dodi elit selama puluhan ribu tahun ini. Ini memungkinkan semua orang untuk memahami bahwa level legendaris terlalu jauh untuk dibayangkan. Kamu bercanda, kan? Yan Jin melebarkan mulutnya. Suaranya tanpa sadar menjadi sedikit kering. Meskipun kata-katanya mengandung perasaan tidak percaya sepenuhnya, beberapa harapan masih muncul di dalam hatinya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui ketika dia berbicara. Saat ini, situasi pasukan aliansi dapat digambarkan sebagai terpojok. Begitu Hun Tiandi maju ke kelas Dodi, mereka akan kehilangan semua kesempatan. Level itu sudah merupakan sesuatu yang kekuatan manusia tidak bisa menahannya. Jika Zukun mengatakan yang sebenarnya, adalah mungkin untuk membalikkan situasi yang tak terhindarkan ini. Zukun yang lebih tua, sekarang, bukan waktunya untuk bercanda.
Xiao Yan ragu sejenak saat dia memilih kata-katanya dengan bijaksana dan berkata, jika Zhu Kun benar-benar memiliki metode seperti itu, dia tidak akan berakhir di level itu untuk waktu yang lama. Gu Yuan tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah menatap tajam ke Zhu Kun saat dia mencoba mendengar penjelasan yang bisa mengkonfirmasi kata-kata itu. Zhu Kun tanpa sadar membuka bibirnya setelah melihat mata ragu semua orang. Dia berkata, kalian semua dapat yakin bahwa saya tidak memiliki mood untuk bermain-main dengan kalian semua. Ini benar-benar berkah dari surga yang memungkinkan pihak kita juga menghasilkan Dodi yang elit. Bisakah Anda memberikan penjelasan yang lebih jelas? Tangan Gu Yuan gemetar saat dia bertanya. Zhu Kun perlahan mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah alun-alun api surgawi yang dia bawa dari rumah dewa kuno. Setelah terdiam beberapa saat, dia akhirnya berkata, sebenarnya, pil embrio tingkat D bukanlah barang paling berharga di dalam rumah dewa kuno. Apakah sesepuh Zhu Kun mengacu pada hal itu? Xiao Yan berpikir keras. Jarinya menunjuk ke arah persegi api surgawi yang mengambang di langit dan berkata, kalau tidak, menurutmu apakah aku telah memutuskan untuk mengeluarkan upaya yang besar untuk membuat hal sebesar itu bersenang-senang hanya karena aku punya terlalu banyak waktu luang? Zhu Kun memutar matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang berfluktuasi. Area di depan mata semua orang menjadi terpesona. Mereka sudah muncul di atas kotak api surgawi yang besar ketika mereka muncul. Mata Xiao Yan menyapu pilar api surgawi di sekitar alun-alun. Namun, dia gagal mendeteksi riak energi apapun. Dia melihat kemana-mana sebelum berhenti menatap patung batu setinggi 100.000 kaki itu. Dalam hal apa ini aneh? Lei Ying di samping tidak menemukan apapun setelah mencari beberapa saat. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Zhu Kun berdiri dengan tangan di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menatap gunung seperti patung batu. Dia berkata, apakah kamu mengetahui asal mula dewa kuno Tusi atau lebih tepatnya identitasnya? Semua orang terkejut mendengar ini. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum menggelengkan kepala dengan tenang. Dewa kuno Tusi adalah seseorang dari era yang sama sekali berbeda. Mereka hanya membaca tentang nama dewa kuno Tusi di teks kuno. Semuanya sama sekali tidak tahu latar belakang dan identitasnya. Menurut apa yang aku tahu, dewa kuno Tusi sangat misterius. Tidak ada yang tahu asalnya. Ada banyak ahli dari benua saat itu. Banyak individu yang berdiri di puncak telah melakukan yang terbaik untuk masuk ke kelas Dodi. Namun, tidak satu pun dari mereka akhirnya berhasil. Namun, pada saat itu, dewa kuno Tusi yang sama sekali tidak dikenal telah muncul. Gu Yuan memiliki ekspresi pemikiran yang dalam saat dia mengingat catatan yang sangat tua di dalam suku. Dikabarkan bahwa dua matahari muncul di langit dan dunia runtuh saat dewa kuno Tusi maju ke kelas Dodi. Lautan api tak berujung turun dari langit. Itu menyelimuti setengah dari benua Doki dan menggerakkan semua ahli pada saat itu. Namun, setelah mengalami pemandangan yang mengguncang dari saat dia maju ke kelas Dodi, dewa kuno Tusi sekali lagi menghilang. Selain itu, menurut akal sehat orang-orang di klan yang memiliki hubungan darah dengannya, juga harus mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka. Kekuatan mereka harus melonjak ke tingkat yang relatif menakutkan dalam waktu singkat. Mereka yang memiliki garis keturunan Dou di generasi pertama akan diberkati dengan keuntungan terbesar. Oleh karena itu, jika klan kuno baru telah muncul, itu pasti akan mengubah benua Douki menjadi keributan. Namun, ini tidak terjadi. Dengan kata lain, dewa kuno Tusi tidak memiliki banyak anggota klan. Mungkin tidak ada orang yang memiliki garis keturunan yang mirip dengannya. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata, seluruh benua Douki memandang kelanjutan garis keturunan seseorang sebagai hal yang sangat penting. Ini terutama terjadi pada para ahli top ini. Mereka sangat ingin garis keturunan mereka berlanjut. Namun, mengapa dewa kuno Tusi sendirian?
Seharusnya begitu. Namun, kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan tidak ada yang menemukannya. Gu Yuan mengangguk. Dia memandang Zukun dan berkata, apakah yang saya katakan benar? Ini kurang lebih benar. Zukun meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Dia melihat patung batu besar itu dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Ada total 33 jenis api surgawi di peringkat api surgawi. Mereka adalah api terkuat di dunia ini. Namun, tahukah Anda apa nama api surgawi peringkat pertama di peringkat api surgawi? Hati Xiaoyan bergetar. Lupakan yang lain, bahkan dia, yang memiliki pemahaman besar tentang api surgawi, tidak tahu apa-apa tentang api surgawi ini yang menempati peringkat pertama di peringkat api surgawi. Ini karena api surgawi peringkat pertama tidak memiliki nama untuk memulai. Ada 23 api surgawi di peringkat api surgawi. Namun, posisi pertama benar-benar kosong. Tidak ada yang tahu persis apa api surgawi peringkat pertama itu. Namun, hal yang aneh adalah bahwa banyak alkemis memiliki naluri samar bahwa memang harus ada sesuatu yang ada di atas Nihility Devouring Flame. Namun, mereka tidak menyadari apa itu. Api surgawi peringkat pertama itu adalah teka-teki. Itu sangat misterius dan tak terduga. Tidak ada yang pernah melihatnya. Apakah sesepuh Zukun menyadari apa api surgawi peringkat pertama di peringkat api surgawi? Xiaoyan tanpa sadar bertanya. Senyuman aneh terangkat di wajah Zukun setelah dia mendengar ini. Dia berkata, di mana ada api surgawi peringkat pertama di dunia ini? Jawaban ini menyebabkan semua orang tercengang. Mereka mengerutkan kening saat mereka mencoba menyangkal jawabannya. Namun, mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka tampaknya tidak menyadari apa api surgawi peringkat pertama itu. Mungkinkah yang disebut api surgawi teratas hanyalah legenda? Semua makhluk hidup memiliki jiwa mereka sendiri. Itu juga sama untuk api surgawi. Zukun juga tampaknya menyadari keterkejutan di hati semua orang. Dia perlahan berkata, berdasarkan apa yang saya tahu, pernah ada api surgawi yang terbentuk di dunia ini. Itu dibuat dalam 1000 tahun, memperoleh jiwa. Setelah 10.000 tahun dan dilatih untuk waktu yang tampaknya tak berujung. Ini menyebabkannya sedikit bermutasi. Semua orang sadar bahwa api surgawi yang bermutasi jarang akan mengambil inisiatif untuk meninggalkan tempat itu dibuat. Namun nyala api ini berbeda. Setelah memiliki kecerdasan, ia melakukan perjalanan ke arah magma, menjelajahi bawah tanah selama 1000 tahun dan melahap api untuk bertahan hidup. Api yang melahapnya semua memiliki peringkat di peringkat api surgawi. Semua 21 jenis dimakan olehnya. Melahap energi, sepertinya hanya Nihility Devouring Flame yang mampu mencapainya, kan? Xiaoyan ragu-ragu sebelum berbicara. Api surgawi seperti versi menyusut dari negara manusia. Meskipun seseorang terlahir sebagai bangsawan dan memiliki posisi tinggi, masih ada kemungkinan dia bisa dijungkirbalikkan. Makan satu sama lain adalah semacam naluri ke api surgawi. Biasanya, bagaimanapun, sebagian besar waktu, semakin kuat makan semakin lemah. Zukun menghela nafas dan berkata, ini juga merupakan aspek unik dari nyala api ini. Ia tahu untuk segera memperkuat dirinya sendiri sambil menghindari bahaya saat melahap api. Itu memakan yang lebih lemah dulu. Setelah menghabiskan waktu yang sangat lama, setelah melahap 20 api surgawi yang berbeda, bahkan tuan alami seperti Nihility Devouring Flame dan api teratai iblis pemurnian, hanya bisa bersujud padanya. Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara dingin setelah mendengar sampai saat ini. Sangat sulit untuk menemukan api surgawi di dunia ini. Konsep macam apa yang menelan 20 api surgawi itu? Jika itu adalah manusia, bahkan jika seseorang dapat menemukan api surgawi ini, siapa yang berani menelan 20 api surgawi yang sangat kejam ini? Bahkan Xiaoyan saat ini kemungkinan akan kesulitan melakukan hal seperti itu. Apakah maksud Zukun, orang yang disebut nomor 1 di peringkat api surgawi tidak memiliki nama uniknya sendiri?
Sebaliknya, siapapun yang bisa mengatasi pengekangan dan muncul dari melahap api surgawi yang kejam akan dianggap sebagai puncak peringkat api surgawi. Xiao Yan juga sepertinya mengerti ini saat dia memverifikasi. Ini logikanya. Namun, menelan api surgawi kemungkinan akan mengakibatkan dua jenis api surgawi berkonflik satu sama lain, yang mengakibatkan penghancuran diri. Oleh karena itu, hanya dengan berhasil bertahan hidup setelah melahap 21 jenis api surgawi lainnya akan memungkinkan nyala api itu untuk memenuhi syarat sebagai api surgawi nomor 1. Kata Zukun. Xiao Yan mengangguk pelan. Menggunakan mantra api untuk memurnikan api surgawi sudah sangat berbahaya. Bahkan kurang perlu dikatakan jika seseorang harus menggunakan kemampuannya sendiri untuk menelan api surgawi. Kemungkinan gagal terlalu besar. Namun, api surgawi itu bisa tetap hidup setelah melahap semua 21 jenis api surgawi lainnya. Harus dikatakan bahwa ini sendiri adalah mukjizat yang tidak dapat dipercaya. Kemungkinan seseorang tidak akan dapat menemukan banyak contoh kejadian seperti itu bahkan di seluruh sejarah benua Doki. Sungguh tak terduga bahwa api surgawi teratas di peringkat api surgawi sebenarnya memiliki rahasia semacam itu. Semua orang mendesah pelan. Jelas, ini adalah pertama kalinya mereka menyadari bahwa yang disebut api surgawi peringkat pertama tidak mengacu pada beberapa api unik. Sebaliknya, itu adalah api surgawi terakhir yang dibentuk dengan menggabungkan 22 jenis api surgawi. Setelah api surgawi itu berhasil, dia menyebut dirinya sebagai Dewa Api. Dia kemudian berlatih selama ribuan tahun sebelum muncul di dunia ini. Mata Zukun memiliki ekspresi rumit yang melonjak di dalamnya setelah dia berbicara sampai saat ini. Setelah Dewa Api masuk ke dunia, dia juga mendapatkan gelar lain di benua Doki. Zukun menghela napas dalam-dalam. Dia menatap patung batu dewa kuno besar 100.000 kaki di depannya. Suara gumaman lembutnya seperti guntur yang meledak di samping telinga kelompok Xiao Yan, menyebabkan mereka segera terpana. Pada saat itu, orang memanggilnya Dewa Kuno Tusi. Chapter 1638. Dewa Kuno Tusi adalah api surgawi peringkat pertama di peringkat api surgawi. Alun-alun api surgawi sekali lagi menjadi sunyi senyap. Ekspresi semua orang menjadi sangat menarik. Jelas, mereka terguncang oleh informasi yang sangat luar biasa ini sampai-sampai mereka tidak dapat pulih. Zukun juga menyadari keterkejutan di hati semua orang. Dia tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah mengangkat kepalanya dan melihat patung batu besar itu. Ekspresinya agak rumit. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa elit Dou di terakhir di benua Doki ini bukanlah manusia atau magical beast. Sebaliknya, itu adalah nyala api yang lahir di dunia. Meneguk. Tiba-tiba, seseorang menelan dengan keras seteguk air liur di alun-alun yang sepi itu. Individu yang tersisa juga mulai bangun satu demi satu. Semuanya bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Saudara Zukun, apakah yang Anda katakan itu sebenarnya? Kestabilan Gu Yuan juga berkurang karena shock. Dia menarik napas dalam beberapa kali dan berkata, "Kalau kita hitung berdasarkan umur, kalian semua bisa dianggap dari generasi cucuku. Siapa lagi di benua ini selain saya yang akan mengetahui dengan jelas informasi kuno ini?" Zukun tertawa. Semua orang tertawa getir mendengar ini. Zukun tidak perlu membohongi mereka. Karenanya, hati mereka secara bertahap mulai menerima kenyataan yang tidak dapat dipercaya ini setelah keterkejutan awal mereka. Namun, bagaimana ini terkait dengan masalah maju ke kelas Dodi yang telah kamu bicarakan? Gu Yuan mengangkat matanya dan menyeret topik kembali ke yang paling penting. Terlepas dari asal-usul Dewa Kuno Tusi, hal terpenting yang perlu mereka perhatikan sekarang adalah bagaimana bertarung dengan Hun Tiandi. Ada dua hal di dalam istana Dewa Kuno yang paling berharga. Salah satunya adalah pil embrio tingkat D yang diperoleh Hun Tiandi. Yang kedua adalah, Zukun berhenti sejenak setelah berbicara sampai titik ini. Matanya menatap tajam ke patung batu setinggi 100.000 kaki di depannya.
Dia berbicara dengan jeda di antara setiap kata, esensi di yang ditinggalkan oleh dewa kuno Tusi. Di essence, hati semua orang bergetar saat mereka bergumam. Itu juga bisa dianggap sebagai warisan dari dewa kuno Tusi. Ini adalah hal paling berharga di dalam rumah dewa kuno. Dibandingkan dengan ini, pil embrio tingkat di sedikit lebih rendah. Zukun tertawa, jika kita bisa mendapatkan esensi di ini, kita juga akan bisa menghasilkan Dodi. Saat itu, bagaimana jika Hun Tiandi berhasil menembus kelas Dodi dengan mengandalkan pil obat tingkat D? Mata semua orang tiba-tiba cerah setelah mendengar ini. Itu memang kasus di mana seseorang akan menemukan jalan keluar setelah mencapai akhir. Awalnya, mereka mengira bahwa mereka sudah kehilangan kemampuan untuk melawan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kemungkinan perubahan haluan telah muncul? Di mana esensi di? Bagaimana kami bisa mendapatkan warisan ini? Wajah Gu Yuan berkedip karena kegembiraan. Namun, dia merasakan ada yang tidak beres setelah dia berbicara. Dia buru-buru berbicara, "Saudara Zukun, mohon jangan salah paham. Kami tidak akan mengetahui hal ini jika Anda belum memberitahu kami. Orang yang memiliki kualifikasi terbesar untuk mendapatkan warisan ini pasti Anda. Tujuan kami hanya untuk melawan klan Hun. Kami tidak ingin merebut apapun." Gu Yuan sadar di dalam hatinya bahwa jika Zukun mengatakan yang sebenarnya, esensi di akan menjadi benda berharga yang tak ternilai harganya tanpa ada yang bisa dibandingkan dengannya. Setiap orang di dunia ini akan mengubah kekuatan seperti itu. Dia khawatir kata-katanya sebelumnya akan membuat Zukun berpikir bahwa dia juga mengubah esensi di. Anda tidak perlu berbicara seperti ini. Saya tidak akan begitu sopan memberikan kesempatan kepada Anda jika saya bisa mendapatkan esensi di. Sebaliknya, saya akan lama sekali memurnikan dan menyerapnya. Zukun tertawa getir saat mengatakan ini. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan warisan dewa kuno Tusi adalah cara yang sangat sederhana. Saya telah menghabiskan semua upaya saya selama periode waktu ini tetapi akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Gu Yuan kaget. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, "Bolehkah saya tahu di mana esensi di ini?" Zukun berjalan menuju patung batu itu. Dia menepuknya dengan tangannya dan berkata, "Ada di dalam. Namun, tidak ada yang bisa memasukinya. Biarpun kita berdua menyerang dengan kekuatan penuh, kita tidak akan bisa menghancurkan patung batu ini." Kelompok itu mengepung patung itu setelah mendengar ini. Mereka menyentuh patung batu dewa kuno. Meski terasa kasar, tidak ada perasaan unik darinya. Tidak peduli bagaimana mereka menyentuhnya, itu tampak seperti batu biasa. Bang! Lei Ying di sampingnya menyentuh patung batu itu sebelum tinjunya dengan keras menghantamnya. Suara keras muncul. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya terpana melihat tubuh Lei Ying terbang mundur ribuan kaki sebelum stabil. Ini memang agak aneh. Semua orang tidak lagi ragu saat melihat pemandangan ini. Pukulan Lei Ying bahkan bisa menghancurkan gunung. Namun, itu tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun setelah mendarat di patung batu. Sebaliknya, dia telah dikirim terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Ini bukanlah kejadian biasa. Patung batu ini dilindungi oleh esensi di. Sebuah kejutan melintas di wajah Gu Yuan. Mereka sebenarnya tidak dapat menemukan aspek unik dari patung batu ini di rumah Dodi. Iya, Zukun mengangguk. Dia berbicara agak tak berdaya, esensi tersembunyi di dalam patung batu. Namun, kami tidak dapat memecahkan batu itu dan mendapatkannya. Harus ada metode unik. Gu Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Mungkin." Zukun menggelengkan kepalanya. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Selain itu, esensi di ini bukanlah sesuatu yang dapat diserap oleh siapapun. Seseorang mungkin menderita serangan balik jika dia ceroboh. Karena dewa kuno Tusi itu adalah api surgawi, kemungkinan seseorang yang dekat dengan api surgawi akan mengalami lebih sedikit penolakan. Semua orang terkejut mendengar kata-kata itu. Mata mereka berbalik ke arah Xiao Yan.
Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah orang terbaik yang hadir dalam hal keakraban dan kedekatan dengan api surgawi. Xiao Yan memang cocok. Api lotus pemurnian iblisnya telah membentuk roh api. Peluangnya untuk sukses adalah yang tertinggi. Gu Yuan mengangguk dan berkata. Xiao Yan terkejut saat melihat topik pembicaraan tiba-tiba dialihkan ke arahnya. Dia segera tertawa getir, kupikir akan lebih baik membahas masalah ini setelah kita mengekstrak esensi dari dalam benda ini. Semua orang tersenyum mendengar ini. Mereka dengan cepat mengerutkan alis saat memikirkan berbagai metode yang memungkinkan. Namun, tidak satu pun dari mereka memiliki solusi yang baik setelah berpikir sejenak. Seseorang harus terlebih dahulu memecahkan patung batu tersebut untuk mendapatkan esensi di. Namun, patung batu itu dilindungi esensinya. Bahkan Gu Yuan dan Zhu Kun tidak berdaya melawannya. Dengan cara ini, itu telah membentuk simpul mati yang tidak bisa dibatalkan. Xiao Yan juga mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Namun, dia tidak berhasil kemana-mana. Dia berencana menyerah ketika bibit api merah muda bergoyang di bahunya. Yi kecil muncul dan muncul. Penampilan Little Yi sedikit berbeda kali ini. Wajah kecilnya memiliki ekspresi yang berubah dengan cepat saat menatap patung batu itu. Emosi itu membuatnya tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat sikap Yi kecil ini. Setelah mengetahui identitas Dewa Kuno Tusi, Xiao Yan juga mengerti bahwa kemungkinan Dewa Kuno Tusi saat itu pernah menelan api teratai iblis pemurnian. Oleh karena itu, kemungkinan ada dendam yang cukup besar di antara keduanya. Aku bisa membuka patung batu itu, suara lembut Yi kecil tiba-tiba berkata. Itu langsung menarik semua mata yang hadir. Zhu Kun dan Gu Yuan segera muncul di samping Xiao Yan. Mata mereka menatap tajam ke Yi kecil. Yi kecil, kamu baik-baik saja? Xiao Yan bertanya dengan cemas. Little Yi saat ini sepertinya telah mengingat beberapa kenangan yang sangat jauh. Iya, Little Yi mengangguk. Wajah kecilnya yang lembek sekali lagi menunjukkan senyuman yang mirip dengan masa lalu. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah melihat ini. Dia berkata, kalau begitu, silakan mencobanya. Tidak perlu memaksakan diri jika Anda tidak bisa melakukannya. Little Yi mengangguk lagi. Ia menatap patung batu dan tubuh kecilnya tiba-tiba naik ke langit. Akhirnya, itu digantung di jantung patung batu saat semua orang menyaksikan. Api teratai setan pemurnian yang intens tiba-tiba menyebar dengan cepat dari dalam tubuh Little Yi saat naik ke udara. Akhirnya, itu berubah menjadi pilar cahaya api yang melesat ke jantung patung batu. Ham-ham. Setelah cahaya ini ditembakkan, patung batu setinggi ratusan ribu kaki itu tiba-tiba memancarkan gelombang riak aneh, yang menyebar secara melingkar. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi gembira setelah melihat patung batu, yang tetap tak tersentuh apapun yang mereka lakukan, mengungkapkan perubahan seperti itu. Ham-ham, patung batu itu bergetar dengan frekuensi yang meningkat. Pada akhirnya, terdengar suara berderit dari gerakan patung batu. Sebuah lubang perlahan retak dan terbentuk di dada patung batu. Tiba-tiba cahaya hangat menyebar ke dalam lubang. Cahaya ini tampak seperti sifon karena menutupi tubuh semua orang yang hadir. Bang bang bang. Setelah cahaya hangat ini melekat pada tubuh mereka, Lei Ying, Yan Jin dan yang lainnya tiba-tiba menjadi pucat. Kaki mereka langsung berlutut. Pemandangan itu seolah-olah lapisan cahaya lembut tipis mengandung tekanan yang sangat besar. Tubuh Gu Yuan dan Zhu Kun di samping kelompok Lei Ying juga sedikit membungkuk. Tulang mereka mengeluarkan suara retak saat ini. Kedua wajah mereka telah memerah. Bum-bum. Ketahanan semacam ini tidak bertahan lama sebelum mereka berdua akhirnya kelelahan. Sebuah ledakan terdengar dan kedua kaki mereka mendarat di tanah. Hanya Xiao Yan, yang tubuhnya ditutupi dengan beberapa api surgawi yang berbeda, melihat semua orang, yang menjadi lebih kecil, dengan ekspresi hilang. Jelas, dia tidak mengerti mengapa dia tidak merasakan tekanan yang menakutkan seperti itu. Dewa kuno Tusi sialan ini.
Wajah Zukun memerah. Dia mengatupkan giginya. Namun, tubuhnya tampak tertekan oleh gunung, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Gu Yuan tertawa getir. Dia berjuang tanpa daya sebelum bersantai. Tidak dianggap memalukan untuk ditekan oleh seorang elit Dodi. Cahaya tipis menyapu alun-alun. Setelah itu, perlahan mulai mundur dari Gu Yuan dan yang lainnya. Itu berubah menjadi sinar cahaya yang menyelimuti Xiao Yan, yang tetap berdiri. Gu Yuan dan yang lainnya berdiri setelah sinar cahaya menarik diri dari tubuh mereka. Semuanya kaget saat melihat pemandangan ini. Orang yang beruntung, kamu memang yang paling cocok, ekspresi Zukun sedikit rumit. Saat itu, dia rakus untuk esensi di. Hal ini mengakibatkan dia terjebak selama ribuan tahun. Tak disangka benda ini akhirnya memilih Xiao Yan. Xiao Yan, sepertinya kami hanya bisa mengandalkanmu. Chapter 1639. Xiao Yan memandangi pilar cahaya yang menutupi dirinya. Wajahnya ditutupi dengan ekspresi bingung. Karena beberapa alasan yang tidak diketahui, samar-samar dia bisa merasakan bahwa Doqi di dalam tubuhnya mulai berfluktuasi dengan cara yang aneh. Perasaan itu seolah-olah bertemu dengan sesuatu yang berasal dari asal yang sama. Ini adalah api surgawi Doqi. Xiao Yan merenung sejenak sebelum matanya menyala. Dia tiba-tiba memahami. Doqi di dalam tubuhnya ditempa oleh menelan banyak api surgawi menggunakan mantra api. Jenis karakteristik ini mirip dengan dewa kuno Tusi. Bagaimanapun, yang terakhir adalah api surgawi. Ini tidak bisa dipercaya untuk perasaan seperti itu. Xiao Yan, tampaknya warisan dewa kuno telah memilihmu. Gu Yuan melihat pilar cahaya yang menutupi Xiao Yan dan matanya tanpa sadar merasakan perasaan tersesat. Bahkan dia tidak mampu mempertahankan ketenangannya di depan warisan dewa kuno. Bagaimanapun, dia juga telah mengejar level itu selama ribuan tahun. Namun, Gu Yuan mengerti bahwa dia tidak dapat melakukan apapun dengan paksa. Warisan dewa kuno akan memilih pewarisnya sendiri. Semuanya jelas telah tersingkir selama seleksi oleh cahaya tadi. Selain itu, Xiao Yan bisa dianggap menantunya. Tidak sulit bagi Gu Yuan untuk menerima mantan menjadi elit Dodi. Semua orang mengungkapkan ekspresi iri setelah mendengar ini. Mereka mulai menangkupkan tangan dan memberi selamat pada Xiao Yan. Meskipun nada suara mereka cukup iri, ada kegembiraan yang lebih besar di dalam diri mereka. Terlepas dari siapa yang warisan dewa kuno pilih, mereka setidaknya akan memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Hun Tiandi. Kata keberuntungan benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Zukun menghela nafas. Dia segera berkata, karena warisan dewa kuno telah memilihmu, kamu harus menerimanya. Selama Anda dapat maju ke kelas Dodi sebelum Hun Tiandi, bencana ini akan teratasi secara alami. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk pelan. Dia sangat menyadari situasi saat ini. Begitu Hun Tiandi berhasil menyelesaikan langkah terakhir dari pil embrio tingkat D, aliansi pasti akan mengalami bentuk pembalasan yang paling kejam. Mengingat karakter klan Hun, mereka tidak akan merasakan belas kasihan bahkan jika mereka membantai seluruh klan. Semuanya yakinlah bahwa aku, Xiao Yan, pasti akan melakukan yang terbaik. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya ke arah semua orang dan berbicara dengan suara yang dalam. Haha, untuk marga Hun dan Hun Tiandi, kami akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka. Mudah-mudahan, kami akan dapat bertahan sampai Anda keluar dari retret Anda. Yan Jin tertawa. Saya ingin menyimpan kotak ini ke dalam makam surgawi. Saya mungkin bisa mendapatkan lebih banyak waktu di tempat itu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menyapu matanya dan berkata, makam surgawi ya aye, ini ide yang bagus. Aliran waktu di tempat itu lebih lambat dibandingkan dengan dunia luar. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan waktu ekstra. Gu Yuan mengangguk. Jangan buang waktu lagi. Saya akan bertindak sekarang. Xiao Yan bekerja dengan kecepatan kilat. Setelah memutuskan sebuah rencana, dia melambaikan lengan bajunya.
Retakan spasial besar muncul di langit. Setelah itu, ia menyebar dan melahap patung persegi dan batu itu ke dalamnya. Paman Gu, jika aliansi harus dikalahkan dan tidak bisa bertarung, tolong hancurkan bidak giok ini. Saya akan segera keluar dari retret saya. Xiao Yan menjentikkan jarinya. Sepotong batu giok spiritual terbang menuju Gu Yuan. Gu Yuan mengangguk setelah menerima bidak giok spiritual. Bukan tidak mungkin peristiwa seperti itu terjadi. Aku akan memberitahu Sun Er dan yang lainnya tentang masalah ini. Gu Yuan menyimpan potongan giok itu. Matanya menatap Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata, "Semuanya, terserah Anda." Ekspresi Lei Ying dan yang lainnya tegas. Mereka menangkupkan tangan dengan sungguh-sungguh saat menghadapi Xiao Yan. Jika Xiao Yan berhasil, situasinya akan berbalik. Jika dia gagal, semua orang di sini sepertinya tidak akan bisa melarikan diri dari kehancuran. Xiao Yan menghela nafas dalam-dalam saat dia melihat banyak wajah tegas. Dia memang seseorang dengan kehidupan yang keras. Dia baru saja menyelamatkan ayahnya, hanya untuk berakhir dengan gunung yang berat seperti beban di pundaknya. Namun, dia tidak boleh gagal kali ini. Xiao Yan diam-diam menangkupkan kedua tangannya ke arah semua orang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kuali cahaya yang tak tertandingi di langit yang jauh. Di tengah kuali cahaya ada lautan darah yang menyebar. Sepertinya ada sesosok manusia yang duduk di tempat itu. Hun Tiandi, selanjutnya mari kita lihat siapa yang akan menjadi yang pertama mencapai tahap itu. Mata Xiao Yan terkunci pada lautan darah. Dia tiba-tiba berbalik dan berjalan ke celah spasial yang perlahan menutup. Setelah itu, sosok dan retakannya lenyap. Gu Yuan dan yang lainnya melihat sosok Xiao Yan yang menghilang. Tangannya tanpa sadar mengepal. Periode waktu berikutnya ini akan menguji kemampuan mereka. Mudah-mudahan, kita bisa bertahan sampai Xiao Yan keluar dari retretnya. Gu Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Segera, dia dengan cepat mendarat di aula besar. Semua orang buru-buru mengikuti. Selanjutnya, banyak perintah dikeluarkan secara tertib. Pasukan aliansi yang sangat besar dimobilisasi saat ini. Lautan darah tersebar di langit yang jauh. Aroma darah yang kaya memenuhi tanah. Energi yang sangat melimpah memenuhi lautan darah. Di tengah lautan darah adalah teratai darah mengambang. Sosok dengan rambut berserakan duduk di atasnya. Energi tak berujung besar dan besar terus berkumpul dari lautan darah dan sekitarnya. Akhirnya, mereka melonjak menjadi angka itu. Sosok manusia itu tampak seperti jurang maut di hadapan jumlah energi yang tak ada habisnya. Itu memungkinkan energi yang sangat besar dan kuat, yang bahkan dapat mengisi seorang elit doseng sampai meledak, mengalir dengan liar ke dalamnya tanpa menunjukkan sedikit pun jejak penuh. Hah! Sosok manusia dengan kedua mata tertutup rapat pada lotus darah, tiba-tiba membuka matanya setelah mendeteksi sesuatu. Mata itu tampak berlumuran darah, menyebabkan seseorang gemetar meski tidak merasa kedinginan. Riak ini, Hun Tiandi sedikit mengernyit. Dia bisa mendeteksi sedikit ketakutan beberapa saat sebelumnya. Namun, perasaan itu sudah lenyap saat dia akan mengamatinya dengan cermat. Apakah saya salah? Hun Tiandi bergumam pada dirinya sendiri. Formasi besar telah menyelimuti seluruh Central Plains. Meskipun dia telah membentuk penggabungan awal dalam pil embrio tingkat D, dia masih merasakan tekanan yang sangat besar. Jika bukan karena formasi itu dipertahankan oleh fondasi yang kuat dari klan Hun, kemungkinan besar itu sudah retak. Dia tidak dapat mengalihkan perhatiannya dan mengamati perubahan kecil di Central Plains karena dia harus tetap fokus. Hun Tiandi bergumam pelan pada dirinya sendiri. Fluktuasi tiba-tiba muncul di belakangnya dan orang api hitam muncul. Itu adalah Nihility Devouring Flame. Bagaimana klannya? Hun Tiandi tidak menoleh sambil bertanya dengan suara lirih. Lebih dari 1 juta keturunan warga telah dilemparkan ke kolam darah. Namun, itu masih belum cukup untuk mempertahankan formasi. Nihility Devouring Flame melihat ke belakang. Kilatan muncul di matanya. Awalnya, dia
dan Hun Tiandi memiliki status yang sama. Namun, setelah Hun Tiandi mendapatkan pil embrio tingkat D, hubungan ini menjadi tidak seimbang. Meski demikian, dia tidak punya solusi untuk ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus bertahan. Lemparkan semua warga keturunan yang telah kita tangkap dari klan Ling, Xi dan Yao ke dalam kolam darah. Jika masih kurang, buang warga keturunan klan kita ke kolam darah. Saya membutuhkan energi yang cukup untuk menyelesaikan langkah terakhir menyelesaikan pil ini. Hun Tiandi berbicara dengan acuh tak acuh. Bahkan warga keturunan klan kita harus dilemparkan ke kolam darah. Nihility Devouring Flame terkejut saat dia berkata, itu akan menimbulkan keberatan dari banyak sesepuh. Kamu harus mengerti bagaimana menghadapi orang yang keberatan. Hun Tiandi tertawa kecil. Teratai darah diputar. Segera, mata berlumuran darah itu melihat ke arah Nihility Devouring Flame dan dengan lembut berkata, Anda harus mengerti bahwa saya akan membayar berapapun harganya agar berhasil melangkah ke level itu. Ingat, berapapun harganya. Klan Hun pasti akan hancur jika aku gagal. Pada saat itu, bahkan Anda akan kesulitan melarikan diri. Api hitam menari-nari di mata Nihility Devouring Flame. Akhirnya, dia mengangguk. Tenang, setelah saya bisa naik ke level itu, saya juga akan memikirkan semua cara untuk membuat terobosan. Hun Tiandi tertawa. Namun, Anda juga harus melakukan tugas Anda sebelum itu dengan baik. Dimengerti. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Nihility Devouring Flame mengangguk. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia menghilang dari lautan darah. Hun Tiandi tersenyum puas saat dia melihat ke tempat di mana Nihility Devouring Flame telah menghilang. Ekspresi aneh yang samar melintas di matanya. Klan Hun mampu bertahan hingga hari ini karena Nihility Devouring Flame. Ini adalah masalah yang sangat penting bagi seluruh klan Hun. Di hati banyak sesepuh, mereka bahkan memikirkan Nihility Devouring Flame sebagai orang paling penting dalam klan Hun. Bagaimanapun, selama dia ada, klan Hun tidak akan menurun karena masalah garis keturunan. Dari sudut pandang tertentu, bahkan Hun Tiandi mungkin tidak sepenting Nihility Devouring Flame di hati anggota tertentu dalam klan. Situasi ini secara alami terdeteksi oleh Hun Tiandi. Namun, dia tidak pernah berbicara apapun tentang ini. Ini karena dia mengerti bahwa klan Hun tua memang harus bergantung pada Nihility Devouring Flame. Namun, ketergantungan semacam ini akan hilang mulai sekarang dan seterusnya. Pada saat itu, Nihility Devouring Flame tidak lagi berguna. Jika saya menjadi Dodi, saya perlu memperbaiki nyala api kehidupan yang baik. Hun Tiandi tertawa pelan. Mata yang dipenuhi darah itu tampak sangat gelap dan dingin. Segera, lotus darah diputar. Kedua matanya perlahan tertutup saat dia terus menyerap energi besar dan kuat yang secara paksa diekstraksi dari Central Plains. Cahaya hitam yang sangat redup bersinar diam-diam melewati lautan darah saat Hun Tiandi berbalik. Sebuah bibit api hitam kecil diam-diam padam dari lautan darah. Adegan ini hanya berlangsung sesaat. Selain itu disembunyikan oleh energi lautan darah yang luas dan kuat. Bahkan Hun Tiandi tidak bisa mendeteksinya. Nihility Devouring Flame, yang telah keluar dari alam Hun, melihat ke kolam darah besar ratusan ribu kaki di bawahnya dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Ada aliran orang yang terus-menerus dilemparkan ke dalamnya dari sekitar kolam darah. Pekikan menyedihkan tersebar di langit. Nihility Devouring Flame menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh. Api hitam di jarinya tiba-tiba menyala. Dengan segera, tubuhnya sedikit menegang. Kedua tinjunya perlahan mengepal. Ekspresi yang sangat dingin melintas di matanya. Chapter 1640. Makam surgawi. Sebuah persegi besar melayang di langit sementara patung batu besar 100.000 kaki berdiri di atasnya. Tekanan samar menyelimuti seluruh makam surgawi, menyebabkan banyak tubuh spiritual di dalamnya merasakan kengerian yang berasal dari dalam jiwa mereka. Xiao Yan berdiri di alun-alun. Matanya menatap patung batu dewa kuno yang tak tertandingi di depannya.
Dia menghirup udara dalam-dalam sebelum membungkuk hormat ke arah patung batu. Setelah itu, tubuhnya perlahan naik ke udara. Akhirnya, dia berhenti di lubang di dada patung batu itu. Permukaan lubang itu dipenuhi riak air seperti kilau samar. Cahaya ini mungkin tampak lemah tapi Xiaoyan tidak berani meremehkannya. Ini karena cahaya yang tampaknya lemah ini dengan mudah menekan para ahli seperti Gu Yuan dan Zhu Kun berlutut sebelumnya. Little Yi juga muncul dan muncul di bahu Xiaoyan saat ini. Api teratai iblis pemurnian melonjak dan melilit tubuhnya. Sukses atau kalah akan ditentukan oleh ini, gumam Xiaoyan. Ekspresi tekad muncul di wajahnya saat dia melangkah maju dan langsung melangkah ke lubang batu. Berdengung, Xiaoyan menembus cahaya lemah. Dia bisa dengan jelas merasakan semacam penyelidikan yang melewati permukaan tubuhnya. Segala sesuatu di dalam tubuhnya, termasuk jiwanya, tidak bisa lepas dari pemeriksaan ini. Perasaan ini seolah-olah semua rahasianya telah terungkap saat ini. Meskipun Xiaoyan sedang dipindai dengan hati-hati, untungnya cahayanya tidak menunjukkan penolakan terhadap Xiaoyan. Tiba-tiba, mata Xiaoyan menjadi terpesona. Perasaan pusing terpancar dari dalam pikirannya. Rasa pusing ini berlangsung sesaat. Setelah Xiaoyan akhirnya sembuh, dia tiba-tiba menemukan bahwa lingkungan sekitarnya telah mengalami perubahan drastis. Api yang cemerlang memenuhi matanya. Tidak diragukan lagi, ini adalah lautan api. Apalagi lautan api itu sangat berwarna-warni. Itu sangat terang sehingga membuat orang terkesima. Laut api surgawi ya. Xiaoyan menurunkan tubuhnya. Tangannya dengan lembut meraih api ungu, yang telah muncul. Perasaan akrab muncul di hatinya saat dia tanpa sadar bergumam, 3000 api terbakar. Xiaoyan membuka langkahnya dan berjalan ke lautan api ini, di mana banyak api surgawi yang berbeda berkumpul. Saat dia berjalan, nyala api mulai berkumpul di sekelilingnya. Sikap mereka seolah-olah memiliki kedekatan yang besar dengannya. Tampaknya konstitusi Anda sangat disambut oleh api surgawi. Xiaoyan perlahan berjalan ketika suara tua, yang berisi beberapa tawa tiba-tiba bergema di lautan api ini. Suara tiba-tiba ini menyebabkan Xiaoyan sedikit terkejut. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat lautan api di kejauhan. Api berkumpul di tempat itu. Itu berubah menjadi kuncup api besar yang perlahan mekar. Sosok tua dengan jubah berwarna gelap muncul di mata Xiaoyan. Sosok tua itu mengenakan jubah berwarna gelap. Ekspresinya tidak menunjukkan keunikan apapun. Jika seseorang mengabaikan rambut cerahnya yang berwarna-warni, dia akan tampak sedikit berbeda dari tetua biasa. Pada saat ini, lelaki tua itu sedang duduk di dalam kuncup bunga. Wajah tuanya menunjukkan senyum yang tidak diketahui saat dia menatap Xiaoyan. Xiaoyan sudah melihat sosok ini berkali-kali. Namun, orang-orang yang dia temui adalah sosok ilusi atau palsu. Kali ini, bagaimanapun, Xiaoyan mengerti di dalam hatinya bahwa ini adalah dewa kuno Tusi. Mungkin ini hanya bayangan sisa atau fragmen jiwa tetapi terlepas dari apa masalahnya, orang ini adalah elit Dou di terakhir yang legendaris di benua Doqi. Xiaoyan Junior ini menyapa dewa kuno yang lebih tua. Xiaoyan menekan keterkejutan di dalam hatinya. Dia dengan hormat memberi lelaki tua yang duduk di kuncup bunga itu busur seseorang dari generasi muda. Sepertinya rumah yang aku tinggalkan telah dibuka. Sang dewa kuno tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan lautan api di depannya naik membentuk kuncup bunga api. Duduk. Xiaoyan tidak melakukan tindakan apapun setelah mendengar ini. Tubuhnya bersinar dan dia duduk di kuncup bunga api itu. Xiaoyan merasakan emosi melonjak di dalam hatinya sekarang karena dia mengamati orang legendaris ini dari jarak yang begitu dekat. Hanya pada saat ini dia menyadari bahwa rambut panjang cemerlang dewa kuno Tusi sebenarnya memiliki bibit api samar yang muncul darinya. Segera, dia sampai pada pemahaman. Zhu Kun telah menyebutkan bahwa dewa kuno Tusi adalah api surgawi untuk memulai. Dia hanya berevolusi setelah melahap 21 jenis api surgawi lainnya di peringkat api surgawi.
Selanjutnya, dia berlatih untuk waktu yang sangat lama sebelum mencapai kelas Dodi. Setelah Xiaoyan secara kasar melihat jumlah warna pada rambut panjang itu, dia menemukan bahwa secara kebetulan ada 21 warna. Apakah ada Dodi baru yang muncul di benua Doqi saat ini? Dewa kuno Tusi memandang Xiaoyan saat dia bertanya sambil tersenyum. Penatua adalah elit terakhir Dodi di benua Doqi sampai sekarang. Tidak ada Dodi elit yang muncul setelah Anda. Xiaoyan ragu sejenak sebelum menjawab. Seperti yang diharapkan, Dewa kuno Tusi tidak terlalu terkejut dengan jawaban ini. Sebaliknya, dia mengangguk dengan lembut. Apakah Penatua mengetahui alasan untuk ini? Saya pernah mendengar nenek moyang saya mengatakan bahwa benua Doqi saat ini tampaknya memiliki energi misterius yang hilang dibandingkan dengan zaman kuno. Xiaoyan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya saat dia bertanya. Haha, leluhurmu cukup mampu. Dia benar-benar bisa menemukan ini. Dewa kuno Tusi sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia tertawa, memang benar demikian. Dengan aliran waktu, benua Doqi saat ini mulai kekurangan sesuatu. Ini adalah faktor penting untuk maju ke kelas Dodi. Jika tidak, terlepas dari seberapa luar biasanya bakat seseorang, seseorang hanya bisa berhenti di depan langit. Apa yang hilang? Xiaoyan mengerutkan kening dan dengan lembut bertanya. Asal. Dewa kuno Tusi dengan lembut mengucapkan kata yang tampaknya dalam dan tak terduga. Asal. Selama zaman kuno, beberapa ahli menyebut benda ini sebagai origin Qi. Ini adalah energi misterius yang terbentuk dengan dunia. Hanya setelah menyerap origin Qi seseorang akan berhasil menembus penghalang ke kelas Dodi. Dewa kuno Tusi mengangguk sedikit dan menjawab. Setiap pesawat akan memiliki beberapa asal Qi yang terbentuk saat dibuat. Namun, origin Qi tidak dapat dibuat lagi. Dengan kata lain, setiap origin Qi yang habis akan membuatnya berkurang di dunia ini. Elit Dodi adalah eksistensi yang melampaui dunia ini. Kelahiran setiap Dodi akan sangat menguras cukup banyak origin Qi. Menghadapi pengeluaran ini tanpa pengisian ulang, pada akhirnya akan mencapai titik di mana tidak ada yang tersisa. Inilah alasan mengapa benua Doqi tidak lagi menghasilkan Dodi. Ini karena benua Doqi saat ini tidak lagi memiliki origin Qi. Xiaoyan tertawa getir. Ini memang kasus para pendahulu menikmati dan keturunan menderita. Yang disebut origin Qi telah benar-benar habis oleh orang-orang kuno. Hal ini mengakibatkan beberapa masalah yang harus ditanggung oleh generasi penerusnya. Seseorang telah memperoleh pil embrio tingkat D yang ditinggalkan oleh tetua itu. Saat ini, orang itu sedang melakukan pembantaian dan secara paksa mengekstraksi energi untuk menyelesaikan pil embrio tingkat D itu. Xiaoyan tertawa getir sebelum kembali fokus pada topik utama. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, hal yang perlu dia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana maju ke kelas Dodi dan menghentikan Hun Tiandi. Pil embrionik tingkat D mengandung jejak asal Qi. Jika orang itu benar-benar mampu menyelesaikan langkah terakhir, bukan tidak mungkin baginya untuk maju ke kelas Dodi. Dewa kuno Tusi tertawa. Dia segera melihat Xiaoyan dan berkata, saya tahu motif Anda datang ke sini. Ekspresi Xiaoyan sangat serius. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, saya berharap Penatua akan membantu saya. Ini bisa dianggap sebagai bencana besar di benua Doqi. Saya tidak terlalu tertarik apakah ada musibah atau sebaliknya. Anda mungkin harus menyadari identitas saya, Dewa kuno Tusi tertawa. Namun, karena kamu bisa datang ke tempat ini, kamu secara alami adalah orang yang paling cocok untuk mewarisi warisanku. Jika kamu bisa, Penatua, terima kasih atas bantuan Anda. Xiaoyan bersukacita. Haha, Dewa kuno Tusi tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia tiba-tiba memanggil Xiaoyan. Sekelompok api merah muda segera naik dari dalam tubuh yang terakhir. Akhirnya, itu berubah menjadi bayi api seperti yang muncul di tangan mantan. Itu adalah Little Yi, api teratai iblis pemurnian.
Sudah lama sejak kita bertemu, Dewa Kuno Tusi melihat Little Yi di tangannya. Dia tertawa pelan dan berkata, wajah kecil Yi mengandung rasa dingin dan kebencian saat menatap Dewa Kuno Tusi. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Ada ekspresi hilang yang muncul di wajah kecilnya. Dari kelihatannya, tampaknya tidak dapat mengingat dengan jelas masa lalu yang jauh. Satu-satunya hal yang diketahui adalah bahwa perasaannya terhadap orang ini di dalam hatinya adalah campuran dari ketakutan dan emosi yang rumit. Sepertinya kamu masih sangat membenciku. Dewa Kuno Tuosi tidak peduli tentang emosi di mata Little Yi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan berkata, ada perasaan yang aku kenal di tubuhmu. Jika saya menebak dengan benar, Anda seharusnya berlatih metode Ki misterius yang dapat melahap api surgawi, kan? Xiao Yan terkejut. Segera, dia mengerti bahwa tidak mungkin menyimpan rahasia di depan mata orang ini. Selanjutnya, dia mengangguk pelan. Metode Ki itu tidak buruk. Saat itu, saya hanya berhasil mencapai kesuksesan masa depan saya karena itu. Dewa Kuno Tusi, Penatua sebenarnya adalah pencipta mantra api. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Tidak disangka bahwa metode Ki misterius sebenarnya diciptakan oleh Dewa Kuno Tusi. Namun, ini masuk akal. Hanya orang seperti itu yang dapat menciptakan metode Ki yang misterius ini. Haha, kamu salah menebak. Mantra api yang Anda bicarakan tidak dibuat oleh saya. Ketika jiwa dan kecerdasan saya terbentuk saat itu, saya secara kebetulan menemukan metode Ki ini dalam keadaan saya yang hilang. Hal ini mengakibatkan saya mengalami beberapa perubahan. Kalau dipikir-pikir, metode Ki ini sangat membantu saya. Saya juga cukup penasaran dengan pembuatnya. Namun, saya belum pernah bertemu dengannya. Dewa Kuno Tusi tertawa. Sangat sulit saat memikirkan nasib seseorang. Mungkin kami berdua hampir tidak bisa dianggap berasal dari sekte yang sama. Xiao Yan melebarkan mulutnya. Hatinya sangat terguncang. Tidak disangka bahwa mantra api sebenarnya memiliki hubungan seperti itu dengan Dewa Kuno Tusi. Namun, dia tidak menyadari orang luar biasa macam apa yang menciptakan metode Ki yang luar biasa ini. Haha, sudah bertahun-tahun sejak saya tidak berbicara dengan seseorang. Saya telah membicarakan banyak hal yang tidak perlu hari ini. Dewa Kuno Tusi menjentikkan jarinya dengan lembut. Lautan api yang tak berujung tiba-tiba bergetar. Akhirnya, naga api melonjak dan diaglomerasi menjadi teratai cemerlang berukuran kepalan tangan. Banyak bibit api tumbuh di permukaan teratai. Warisan saya ada di tempat ini. Apakah Anda dapat mencapai kelas Dou tergantung pada nasib Anda sendiri.